Update hari ini, bagaimana konsekuensinya apabila galbay di pinjaman online ada pundi? Apakah sudah punya DC lapangan atau bekerja sama dengan pihak ketiga? Apakah sudah masuk slik OJK? Dan kita lihat perizinan aksesnya. Dan bagaimana penagihan dari DC-nya, apakah melanggar SOP seperti menghubungi di luar kondar atau daftar kontak? Selengkapnya kita akan bahas di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dengan saya Bing RG. Semoga Sobat RG sehat walafiat, murah rezekinya, dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa di subscribe, hidupkan notifikasinya. Kedepannya saya akan bahas lagi masing-masing resiko dari semua pinjaman online legal OJK yang sudah berizin dan beserta solusinya. Oke, di sini saya menggunakan akun dari salah satu subscriber kita yang gagal bayar. Di sini sudah menunggak 77 hari. Total pelunasan itu 2.297.000. Coba kita lihat di sini rinciannya dan kita jelaskan masalah bunga dan dendanya apakah sesuai dengan regulasi yang ditetapkan OJK. Di sini ada 5 tagihan, cuma yang masuk sudah 4 ya. Ini 15 hari telat bayar, ini 45 hari. Dan ini 75 hari, kita lihat yang 77 hari ya. Di sini rinciannya pokok pinjaman 270.000, bunga pinjaman sudah 97.000, dan denda berjalan itu sudah mencapai 172.800 ya. Terus yang satunya lagi di sini 75 hari ya, pokok pinjaman 372.000, bunga pinjaman 96.000, denda pinjaman 167.000, ada pajaknya juga PPN 13.000 ya. Jadi di sini ada yang belum jatuh tempo ya. Jatuh temponya di tanggal 28 bulan 6 2024. Yang harus dibayarkan totalnya itu termasuk yang ini ya, sebesar 2.780.414 rupiah ya. Jadi di sini ada pundi ini, dendanya itu 1,2%. Bisa kita lihat keterangan langsung dari aplikasinya. Ada pundi ini berizin OJK ya, sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, jadi legal. Dana pendanaan adalah denda yang dikenakan kepada penerima dana yang mengalami keterlambatan pembayaran setelah jatuh tempo, yaitu sebesar 1,2%. Bunga keterlambatan 4%, 0,4%, dan denda itu 0,8% ya. Jadi 1,2% dendanya. Mengenai masuk slik atau B-checking daftar hitam OJK itu nggak ada sejauh ini, belum ya. Masih masuk ke Pusdapil, Pusat Data Fintech Lending. Cuma kedepannya saya nggak jamin juga karena ada beberapa pinjol memang masuk slik OJK. Apalagi untuk masalah DC lapangan sejauh ini nggak ada lagi dari teman-teman kita yang dikunjungi dari pihak ketiga ya. Jadi masih dibilang aman. Lalu untuk cara penagihan itu seperti biasa, masih sesuai SOP ya sejauh ini ya menurut saya, karena memang nggak ada laporan-laporan dari teman-teman kita itu ada pundi ini menghubungi di luar kontak darurat. Coba tinggalkan komentar bagaimana pengalaman kalian, siapa yang pernah dihubungi kontak daruratnya atau di luar kondar ya, siapa yang pernah dihubungi tempat kerjanya, siapa yang pernah dikunjungi. Namun sejauh ini menurut saya tidak menghubungi di luar kondar, hanya ke nomor telepon yang terdaftar ya, kontak darurat yang dicantumkan di aplikasi, serta nomor handphone tempat kerja yang kita cantumkan. Itu sejauh ini. Tapi itu masih dibenarkan Otoritas Jasa Keuangan ya. Masih dibenarkan menghubungi ke nomor yang terdaftar, ke kontak darurat, ke nomor tempat kerja, itu masih dibenarkan, tidak menyalahi aturan. Kecuali mereka menghubungi berupa fitnah di tempat kerjanya, membuat narasi fitnah yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, itu berupa pelanggaran. Coba kita lihat perizinan aplikasinya di sini. Perizinan aplikasi di sini ada 4 ya. Lokasi kita kedetek sama sistem perusahaan pinjolnya di sana. Kamera ya, apabila kita update foto itu termasuk juga. Mikrofon ya, terus notifikasi ini notif dari aplikasi ya. Jadi inilah aksesnya ada 4, masih bisa dibilang aman karena tidak ada kita temukan di sini akses kontak sama foto dan video ataupun penyimpanan. Buat teman-teman yang masih gagal bayar ya, yang belum bisa bayar, hapus dulu aplikasinya untuk jaga-jaga, takutnya nanti ketika mereka
ingin mengubah aksesnya tanpa teman-teman sadari, mereka menambahkan akses daftar kontak seperti sebelumnya yang sudah saya bahas di aplikasi Dana Rupiah ya. Yang awalnya 3 kamera mikrofon lokasi tiba-tiba diubah menjadi daftar kontak. Lebih baik dihapus dulu ya. Insya Allah ada rezeki, ada niat ingin bayar ya, silakan ya, tanya ke DC-nya. Saya nggak bisa bayar keseluruhan, saya hanya bisa membayar pokoknya saja, tolong dibantu. Alhamdulillah jika dibantu, segera lunasi bayar ya. Silakan install kembali aplikasinya jika ingin dibayar. Untuk saat ini belum bisa bayar, hapus dulu aplikasinya. Jangan direspon penagihan DC dan jangan berbuat janji ya. Jelaskan nanti jika ada uang saya akan bayar, saya tetap tanggung jawab. Setelah itu nggak usah digubris dulu, tetap fokus sama aktivitasnya ya. Jangan gelisah, jangan panik, jangan ketakutan yang berlebihan apapun yang dikirim dari DC lapangan pinjol, maksudnya dari file collectionnya ya. Jangan takut, seperti akan mengunjungi tempat kerja, jangan direspon ya. Akan kunjungan DC lapangan dengan konfirmasi RT RW, jangan direspon. Akan membawa ke proses ke pengadilan ya, dari hukum perdata ke pidana, jangan direspon. Itu nggak ada semua ya, bahwa pinjol ini perdata bukan pidana. Beda ceritanya jika kita menyalahgunakan data orang lain. Ini kan data kalian lengkap di saat perjanjian pengajuan pinjol ya. Kalian sudah pahami konsekuensinya, data akan masuk slik ya, kena bunga dan denda, itu kan sudah ada semua resikonya ya, siap menerima resikonya. Jadi memang ya tekanan-tekanan seperti itu jangan direspon. Itu cara-cara untuk menakuti, trik-trik mereka, setting-settingan mereka ya. Apalagi ada yang mengirim ya, seperti foto di dalam mobil ya, seolah-olah dekat daerah kita, mengirim share alamat gitu ya melalui map. Itu kan ada juga, nggak usah direspon ya. Yang terpenting tetap fokus sama aktivitasnya, jangan direspon. Jika ada uang baru minta negosiasi ya. Jadi mengerti ya apa yang saya jelaskan ya. Jadi solusi terbesarnya saat ini ya, slik OJK tidak masuk, di lapangan tidak ada ya. Jadi risiko yang saat ini ya terus diteror, itu saja. Oke, itu saja yang saya informasikan. Jika kurang jelas silakan komentar, saya akan jawab ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.